never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow. Pada awal dekade 2000, kemacetan di Jakarta sudah mencapai titik krisis. Pemprov Jakarta dihadapkan pada tekanan publik untuk menyediakan sistem transportasi massal yang modern dan efisien. Saat itu Jakarta belum memiliki moda transportasi rel dalam kota selain KRL Jabodetabek yang belum seefisien saat ini. Dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Sutioso di tahun 2003. Proyek monorel resmi dicanangkan pada tahun itu di bawah kepemimpinan Sutioso yang menjabat pada tahun 1997 hingga 2007. Adapun visi Sutioso adalah menghadirkan 2 jalur utama monorel. Yang pertama Green Line sepanjang 14,3 km. Dimulai dari stasiun monorel di Casablanca melewati sekitar Hotel Grand Melia, Satria Mandala, Kusuma Chandra, Polda Metro Jaya, Bursa Efek Jakarta, Gelora Bung Karno Senayan, Plaza Senayan hingga Setiabudi Utara, Kuningan, Taman Rasuna Said, dan kembali ke stasiun Casablanca. Sementara untuk Blue Line sepanjang 12,7 km, dimulai dari Kampung Melayu melewati kawasan Tebet, Menteng Dalam, Stasiun Casablanca, Ambasador, Stasiun Dharmala Sakti, Menara Batavia, Karet kawasan Sleepy, Cideng, dan berakhir di kawasan Roxy. Pembangunan diberikan kepada pihak swasta yaitu PT Jakarta Monorail, sebuah konsorsium antara perusahaan dalam dan luar negeri. Pemerintah saat itu mengklaim bahwa proyek ini tidak akan menggunakan dana APBD dan murni dibiayai swasta melalui skema Build Operate Transfer atau BOT. Proyek ini sejak awal menghadapi berbagai masalah mendasar. Pendanaan yang tak kuat, investor utama dari luar negeri yang awalnya menyatakan minat, seperti dari Malaysia, Timur Tengah, kemudian menarik diri, karena menilai proyek ini tidak layak secara bisnis. Mereka khawatir pendapatan dari tiket tak akan menutupi biaya investasi dan operasional. Ketidakadaan kepastian regulasi. Pada masa itu belum ada kerangka hukum yang jelas mengenai proyek kerjasama pemerintah dan swasta di sektor transportasi. Tidak ada jaminan dari pemerintah dan ini membuat investor ragu. Masalah lahan dan teknis, monorail membutuhkan jalur yang melewati trotoar dan tepi jalan utama. Namun banyak lahan tersebut belum jelas statusnya atau berada di bawah kontrol pihak ketiga. Selain itu keberadaan utilitas seperti pipa gas, kabel listrik bawah tanah belum dipetakan secara lengkap yang menyulitkan konstruksi. Di masa akhir Sutioso dan Fauzi Bowo, pembangunan fisik sempat dimulai dengan beberapa tiang monorail dibangun di titik strategis seperti di kawasan Kuningan dan Setiabudi. Namun karena tidak ada progres nyata, proyek ini mandek pada tahun 2004 hingga 2005 dan secara de facto dihentikan pada tahun 2008 pada masa kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo. Pemerintah tidak mencabut izin proyek secara resmi, namun tidak ada lagi aktivitas konstruksi. Tiang-tiang beton yang sudah terpasang dibiarkan begitu saja, menjadi monumen kegagalan infrastruktur. Upaya dihidupkan kembali oleh Joko Widodo. Diketahui hutang PT Jakarta Monorail atau PT JM kepada Adikarya sebesar 193,6 miliar menjadi ganjalan bagi proyek yang digagas oleh Sutioso pada periode 1997 hingga 2007. Saat itu tidak ada investor yang melirik proyek tersebut sehingga PT Adikarya selaku pemegang saham terbesar, yakni 30%, harus nombok hingga 192 miliar rupiah. Nilai itu adalah biaya pembangunan 90 tiang monorail di Jalan Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika lewat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 September 2012 menyebutkan yang berhak memiliki aset adalah PT Adikarya. Dan pengadilan pun mewajibkan PT JM untuk membayar utang sebesar 193,662 miliar rupiah. Dan pada akhir tahun 2015, di bawah kepemimpinan Gubernur Basuki Cahayapurnama, pemerintah Provinsi Jakarta secara resmi mencabut izin PT Jakarta Monorail dan membatalkan proyek monorail. Ahok menilai proyek ini tak realistis secara teknis dan tidak bisa menyelesaikan masalah transportasi secara menyeluruh. Tim Liputan ANTV melaporkan. Tiang monorail mangkrak, Jakarta akhirnya dibongkar. Ujian janji penataan kota ibu kota. Selama lebih dari 2 dekade, deretan tiang beton monorail berdiri kaku di sejumlah ruas jalan Jakarta, bukan sebagai simbol kemajuan transportasi, melainkan sebagai monumen kegagalan perencanaan. Kini riwayat panjang proyek mangkrak itu akhirnya mendekati garis akhir.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pembongkaran tiang monorel di kawasan Rasuna Said dan Senayan akan dimulai pada pekan ketiga Januari 2026. Bahkan jadwal tersebut berpeluang dimajukan sesuai arahan langsung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Untuk pembongkaran monorel akan kami lakukan minggu ketiga, apakah hari Selasa atau Rabu depan, ujar Pramono di Jakarta Pusat. Keputusan ini bukan sekadar pekerjaan teknis, melainkan simbol keberanian pemerintah daerah untuk menuntaskan warisan masalah lama yang selama ini hanya menjadi wacana. Pemprov ambil alih Adikarya gagal realisasi. Awalnya, pembongkaran tiang monorel menjadi tanggung jawab PT Adikarya selaku pemilik aset. Namun hingga batas waktu yang ditetapkan, perusahaan plat merah tersebut tak merealisasikan kewajibannya. Pemprov DKI pun mengambil alih penuh proyek ini melalui Dinas Bina Marga. Adikarya sudah kami surati dan batas waktunya sudah lewat. Kami akan melakukan sendiri, tegas Pramono. Seluruh proses administrasi dengan pemilik aset kini diklaim telah rampung. Pembongkaran akan dibiayai APBD DKI Jakarta dengan nilai sekitar 100 miliar rupiah. 98 tiang jadi target awal. Tahap pertama pembongkaran akan menyasar 98 tiang monorel di sepanjang jalan HR Rasuna Said. Koridor ini dipilih karena menjadi salah satu jalur tersibuk sekaligus pusat bisnis ibu kota. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwando menjelaskan bahwa tujuan utama pembongkaran adalah untuk menyatukan kembali wajah Jakarta. Sisi barat Rasuna Said sudah rapi, tapi sisi timurnya masih terkendala adanya tiang monorel. Makanya akan kita rapikan jalannya, ujarnya. Setelah tiang dibongkar, badan jalan dan trotoar akan ditata ulang agar lebih nyaman bagi kendaraan maupun pejalan kaki. Tanpa tutup jalan dikerjakan malam hari. Isu terbesar dalam proyek ini adalah potensi kemacetan. Rasuna Said dikenal sebagai salah satu koridor tersibuk Jakarta, terutama pada jam kerja. Namun Pemprov DKI memastikan tidak akan ada penutupan jalan. Rekayasa lalu lintas telah disiapkan oleh Dinas Perhubungan. Kepala Disub DKI Jakarta Saprin Liputo menjelaskan bahwa alat berat akan ditempatkan di jalur lambat. Jalur cepat tetap berfungsi. Pembongkaran dilakukan malam hari saat volume kendaraan lebih rendah, katanya. Dengan skema ini, pemerintah berharap aktivitas masyarakat tetap berjalan normal meski proyek berlangsung. DPRD ingatkan jangan tambah masalah baru. Meski mendukung penuh pembongkaran, DPRD DKI Jakarta memberikan sejumlah catatan penting. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menegaskan bahwa proyek penataan jalan harus berujung pada kenyamanan masyarakat. Kami berharap Jakarta lebih rapi, indah, dan tidak terjadi macet, ujarnya. Ia juga menyoroti masih timpangnya penataan beberapa ruas jalan di Jakarta Selatan. Jika tidak diantisipasi, pembongkaran monorel justru bisa memperparah kemacetan. Selain itu, DPRD mengingatkan potensi genangan air akibat perubahan kontur jalan dan drainase. Jangan sampai menimbulkan kemacetan dan genangan air yang mengganggu aktivitas masyarakat, kata Yurike. Aset sah tapi harus tuntas. Di sisi lain, PT Adikarya menegaskan bahwa tiang monorel merupakan aset sah perusahaan berdasarkan putusan pengadilan. Corporate Sekretari Adikarya Roji Sparta menyatakan pihaknya tetap menjalin komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Kami memastikan proses berjalan sesuai tata kelola perusahaan dan ketentuan hukum, ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pembongkaran bukan hanya urusan teknis, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang panjang dan sensitif. Proyek gagal yang menjadi luka kota. Monorel Jakarta pernah digadang-gadang sebagai solusi kemacetan,
Namun proyek itu berhenti di tengah jalan, menyisakan tiang beton tanpa rel, tanpa kereta, dan tanpa kepastian. Pada era Gubernur Basuki Cahayapurnama, wacana pembongkaran sempat muncul, tetapi tak pernah terrealisasi karena persoalan kepemilikan aset dan skema pembiayaan.